bisa melaksanakan tugas sendiri. Alhamdulillah. Maaf ya Bu, hari ini saya mengganggu waktunya Bu Umi ya untuk sedikit mewawancarai tentang pengambilan keputusan ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan di sini yang ingin saya tanyakan kepada Bu Umi. Dari pertanyaan pertama ini Bu, selama ini bagaimana Bu Umi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, untuk kita sebagai pendidik memberikan contoh yang baik kepada anak didik dan moral serta etika, bantuan dan arahan guru, maka anak-anak insya Allah akan sebagai guru kita akan menjadi teladan terhadap murid-murid kita. Terus yang kedua nih Bu, terus bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu nih, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di antara dua kasus tadi, yaitu etika dan moral, itu tidak bisa dipisahkan, karena yang ada di TK itu ketika kita ada permasalahan, maka kita akan mengadakan rapat guru setiap bulan. Oh, berarti harus dirapatkan dulu setiap ada kasus, kita musyawarahkan dulu ya Bu sama guru-guru ya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang pertama yaitu kita mengadakan rapat bersama-sama, guru dan musyawarah bersama-sama juga. Dan selanjutnya yaitu kita mempunyai program kombel, yaitu kelompok belajar. Kita belajar bersama-sama ketika ada masalah dan kita juga tetap belajar. Berarti kita tetap musyawarah di kombel itu ya Ibu ya. Lanjut, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Kalau seumpamanya ada kasus itu, mari kita mengutamakan musyawarah Bu, dan penyelesaiannya bagaimana, terus kita mengadakan diskusi. Berarti kita harus tetap musyawarah bersama rekan guru di sekolah ini ya Bu ya. Baru kita memutuskan apa yang akan keputusan yang diambil gitu ya Bu ya. Terus apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau seumpamanya kasus itu berat, ya kita musyawarahkan bersama-sama. Sekiranya kasus itu ringan, ya kita secara pribadi aja. Tantangannya ada nggak Bu dalam pengambilan keputusan ini Bu? Tantangannya yaitu ada. Contohnya seperti apa Bu tantangan di saat Ibu mengambil keputusan? Tantangannya yaitu ketika kita mengadakan rapat wali murid itu, biasanya wali-wali murid itu wali murid mungkin datangnya agak terlambat. Alhamdulillah untuk kedepannya ya mudah-mudahan untuk selanjutnya tidak akan terjadi seperti itu lagi. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya minta bantuan dengan Dewan Guru untuk menyelesaikan, mungkin yang ada di dalam kelas, mungkin yang lainnya juga. Dan saya juga ketika ada masalah, kita pecahkan bersama-sama dan cari solusinya yang terbaik. Berarti kita harus saling kolaborasi ya Bu ya, sama sesama rekan di sekolah ya Bu ya. Lanjut, dari semua hal yang Ibu sampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Pelajaran yang kita petik yaitu kita hadapi dengan senyum aja. Yang kedua yaitu menggunakan kepala dingin ketika ada masalah. Mari kita bersama-sama hadapi masalah itu dengan yang baik. Dengan kepala dingin, kita pertama senyum ya Bu ya, biar keputusan itu bagus nanti akhirnya gitu Bu ya Bu ya. Iya. Oh iya,
Mungkin cukup sekian ya Bu atau wawancara dari saya. Apabila saya ada pertanyaan yang kurang pas, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya yang telah Ibu berikan kepada saya. Semoga Bu Uni selalu sehat, selalu diberikan kesuksesan dunia dan akhirat, berkah umur, berkah rezeki. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Alhamdulillah sehat. terima kasih Bu Muji telah memberikan waktu kepada saya untuk sedikit mengorek ini Bu ya. Sebagai Bu Muji ini, sebagai kepala sekolah ini di TK Pertiwi Kota Gajah nih, saya mau ada wawancara sedikit tentang modul yang saya saya pelajari di guru penggerak ini Bu. Nah, untuk pertanyaannya ini Bu, ada beberapa pertanyaan ya Bu ya. Sambil santai aja lah Bu ya. Nih, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini kalau dalam mengidentifikasi kasus ya, karena saya ada beberapa guru yang jelas ya, saya bekerjasama dengan guru. Jadi masing-masing guru melaporkan ketika ada kasus dari kelasnya masing-masing. Nanti ya kita musyawarahkan bersama, kita cari solusi bersama. Berarti itu termasuk ke dilema etika atau bujukan moral Bu? Termasuk dua-duanya. Dua-duanya ya Bu ya, ada yang betul. dilema etika, ada yang bujukan moral ya Bu ya. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu nih, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, yang jelas pertama kita musyawarah dengan guru-guru untuk mencari solusi ya Bun ya, karena kita tidak bisa tanpa bermusyawarah. Setelah hasil musyawarah nanti saya bisa mengambil keputusan dengan ya yang jelas. Kalau di dalam pembelajaran di TK itu sama-sama mengandung nilai moral atau kebajikan, jadi kita bisa dua-duanya sama-sama dipertimbangkan, tapi akan lebih didahulukan yang terpenting gitu. Berarti ya kita harus mendahulukan yang penting dulu ya Bu ya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk memecahkan masalah? Iya, untuk mengambil keputusan yang dari kasus-kasus. Langkah-langkah pertama yaitu tadi saya sudah sampaikan bahwasannya kasus-kasus itu kan terdapat atau dapatnya saya jelas dari pelaporan guru kelas. Karena ada beberapa kelas, saya ada 5 kelas alhamdulillah Bu ya. Jadi masing-masing guru itu melaporkan dengan tertulis, dan nanti ketika ada waktu memang kami ada kombel itu memang sudah kami sepakati bahwasanya setiap 2 minggu sekali atau 1 bulan 2 kali, di minggu kedua dan minggu keempat itu nanti kami tulis tertulis, kami bahas satu persatu, kami selesaikan satu persatu. Intinya dalam waktu itu semua kasus bisa terselesaikan dengan solusi ya berdasarkan musyawarah. Jadi apabila memang ada yang misalnya nih wali murid bermasalah dengan guru atau wali murid dengan wali murid, itu ya pemecahannya tetap bisa bermasalah, tapi tetap bisa kalau atau tidak perlu. Tapi kalau tidak ya cukup saya mewakilkan atau mengamankan ke guru kelas masing-masing atau guru tersebut. Nanti langsung musyawarah, nanti kalau udah ada solusi kita kembalikan ke guru. Oke. Untuk yang pertanyaan selanjutnya ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Untuk dilema etika kembali lagi ya Bu ya, kasus itu memang terlibatnya dari wali murid, anak, dan itu guru yang paling tahu. Jadi tetap ada catatan khusus dari bu guru itu. Nanti kita tetap bahas di forum kita tadi yang namanya kombel. Jadi tetap penyelesaian tetap secara musyawarah. Jadi karena saya selalu mendahulukan atau mengutamakan musyawarah di atas kepentingan saya memutuskan sendiri. Walaupun nanti selanjutnya tetap saya kan yang membuat keputusan tersebut. Musyawarah lagi Bu ya. Tetap musyawarah. Terus akhirnya nanti Ibu yang memutuskan. Terus
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada tantangan kan Ibu ya, kalau kita ngambil keputusan itu. Jelas ada tantangan. Nah, tapi alhamdulillah ya dengan tantangan kan kalau dianggap sepele memang sepele ya. Jadi kalau menghadapi semua permasalahan itu dengan senyum Bu. Kalau saya dengan senyum ya, dengan senyum. Dan alhamdulillah kalau tantangan seberat apapun kalau kita hadapi dengan senyum, insya Allah ya kata maaf itu selalu di depan, insya Allah bisa diselesaikan dengan baik. Logo hati ya Bu ya, biar tantangan itu Bisa tidak terselesaikan mengganjal dengan terus baik. cepat terselesaikan. Terus apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Lihat situasi dan kondisi itu ya Bu ya. Kalau memang dilema itu memang perlu penyelesaian secara cepat, ya artinya kan genting ya, Iya. itu ya cepat kita selesaikan dalam waktu itu juga. Tetapi kalau memang masih sifatnya itu masih bisa besok gitu ya, jadi ya tetap kita musyawarah, jadi ya dilihat situasinya seperti itu. Harus lihat kondisi, Ya, kondisi. lihat kondisi. Terus nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Bu guru Ya. semua Bu guru itu adalah mitra kerja saya Bu, jadi alhamdulillah Bu guru saya semua bisa membantu saya, bisa bekerjasama, dan alhamdulillah seberat apapun masalah yang ada di sekolah ini bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Itu saja. Semua harus berkolaborasi Ibu ya, biar majulah sekolahnya ya. Terus nih udah dari ini di ujung pertanyaan nih Bu, dari semua pertanyaan tadi, dari kasus-kasus yang namanya banyak di sekolah Ibu nih, dari semua hal yang telah disampaikan sama Ibu nih, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Intinya segala sesuatu itu, segala permasalahan seberat apapun bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Ya, musyawarah nanti ya diambil keputusan, tetap ya yang jelas saling legowo, saling menerima, saling memaafkan. Jadi ya namanya kita nggak tahu hati seseorang ya Bu ya, antara menerima tapi hatinya nggak di belakang gitu kita. Jadi Ibu harus Manusiawi. lebih apa namanya Harus bisa bijak berarti. merangkul Ya. guru-guru yang lain biar mereka Siap. bisa menerima keputusan dari Bu. Ya, insya Allah. Terima kasih, alhamdulillah Bu udah ini saya repotkan hari ini untuk beberapa kasus-kasus pertanyaan dari saya, Oke, siap. meluangkan waktu buat saya dalam menyelesaikan tugas saya Ibu ya. Ya. Semoga Bu Muji selalu sehat, Amin. selalu sukses dalam Amin. semua hal. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.